Syafilea Ahmed adalah seorang remaja putri berusia 17 tahun yang lahir dari orang tua imigran Pakistan. Nama panggilan remaja putri ini adalah Syaf. Orang tuanya merupakan penutur asli bahasa Punjabi yang berasal dari distrik Gujarat. Mereka berdomisili di Great Sankey, Inggris. Syaf adalah seorang siswa yang cerdas dan masuk kategori level A, dan dia bercita-cita ingin menjadi pengacara. Pada suatu hari di awal tahun 2003, dalam sebuah perjalanan menuju Pakistan, Syaf dilaporkan menelan pemutih yang menurut orang tuanya merupakan upayanya untuk bunuh diri. Orang tuanya tidak begitu menganggap serius kasus ini dan menganggapnya sebagai kesalahan kecil. Menurut mereka, Syaf tanpa sengaja menelan pemutih itu pada saat ada pemadaman listrik. Karena mengira itu adalah obat kumur, maka Syaf pun menelannya. Akibatnya, tentu saja Syaf menderita kerusakan parah di area tenggorokannya dan harus dirawat secara rutin. Menurut berita yang beredar, Syaf menolak lamaran seorang pria karena memang adalah perkawinan paksa oleh orang tua kedua pihak. Tetapi, kedua orang tuanya membantah kabar tersebut dan banyak yang meyakini kalau Syaf ditekan supaya mau menerima lamaran itu. Pada 11 September 2003, guru Syaf tidak melihat keberadaannya di kelas sudah selama seminggu karenanya dia melapor ke polisi. Polisi pun segera memberitahukan kehilangan ini dan mendesak siapa saja yang memiliki informasi supaya segera maju. Seorang aktris Pakistan bernama Swapna Gulati memimpin kampanye media dan membacakan beberapa puisi karangannya terkait Syaf di televisi. Pencarian secara nasional pun dilakukan, tetapi saat polisi mengetahui kalau sebenarnya Syaf harus dirawat karena luka tenggorokannya, maka mereka menduga kemungkinan Syaf telah dibunuh demi kehormatan keluarga. Dan hal ini terkait dengan penolakannya terhadap seorang pria Pakistan. Seorang inspektur mengatakan bahwa keluarga Syaf telah mendapat seorang pelamar buat Syaf, tetapi dia malah mengambil keputusan lain. 5 bulan sejak laporan menghilangnya Syaf masuk, tepatnya pada Februari 2004, jasad Syaf yang terpotong-potong ditemukan setelah terjadi banjir besar di Sungai Kent. Polisi menduga mayat itu sengaja disembunyikan oleh orang tuanya. Gelang emas, zigzag, dan cincin topas biru yang ditemukan bersama mayat itu diidentifikasi oleh orang tuanya sebagai milik Syaf. Dikarenakan pembusukan parah dari mayatnya, maka penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh koroner Ellison. Tetapi, ahli patologi dapat memastikan kalau itu adalah jenazah wanita muda. Polisi meyakini jenazah itu mungkin sudah ada sejak hari korban dinyatakan menghilang atau bahkan sesaat setelahnya. Postmortem kedua dilakukan, tetapi tidak ada temuan baru apapun. Inspektur Mike menyatakan belum jelas apakah semua bagian tubuhnya sudah ditemukan atau belum. Dr. Gigi Syaf menyatakan 90% yakin kalau rahang bawah jenazah adalah benar milik Syaf setelah meneliti perbaikan giginya. Ayah Syaf yang berusia 51 tahun dan seorang sopir taksi dan ibunya Farzana 48 tahun dibebaskan tanpa dakwaan bersama dengan kelima anggota keluarga besar mereka. Syaf suka menulis puisi dan dari beberapa hasil karyanya, polisi menaruh perhatian pada satu yang berjudul I Feel Trapped. Dalam puisi tersebut tersirat keputusasaan Syaf dan menggambarkan kehidupan tanpa harapan dalam keluarga yang mengabaikannya dan menceritakan bahwa sudah beberapa kali dia mencoba melarikan diri dari rumah. Teman Syaf yang bernama Sarah mengungkapkan bagaimana ibu Syaf mengecap dia sebagai pelacur hanya karena mengecat rambut dan memakai kuku palsu. Apalagi saat Syaf berbicara dengan remaja laki-laki dan gaya hidupnya yang serba kebarat-baratan, yang bagi kedua orang tuanya dianggap mendatangkan malu. Seorang tetangga menceritakan, Syaf telah dilaporkan hilang 2 kali dan ternyata dia tinggal bersama teman-temannya. Sang tetangga mendengar saat mereka bertengkar masalah pernikahan paksa yang membuat Syaf melarikan diri. Tetangganya hanya bisa berharap tidak ada hal buruk menimpa Syaf.
Setelah lewat 3 tahun, kasus ini belum menetapkan tersangka meskipun ke-8 anggota keluarga besar Syaf ditangkap atas kecurigaan konspirasi dalam memutarbalikkan proses peradilan. Proses terhadap mereka dibatalkan. Di bagian kaki Syaf ditemukan rambut manusia tak dikenal yang ternyata tidak berasal dari anggota keluarga terdekatnya. Pada Januari 2008, ahli koroner menyatakan Syaf adalah korban dari pembunuhan yang sangat keji. Saat keluarga diberitahu tentang hal ini, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar apapun. Setelah mendengar hasil ini, kedua orang tua Syaf berusaha mengganti pembunuhan kejam dengan pembunuhan terbuka karena penyebab kematian tidak diketahui secara pasti, tetapi sayangnya upaya mereka ini tidak membuahkan hasil. Ayahnya bahkan berpendapat bahwa pandangan ahli koroner itu bias. Adik perempuan Syaf mengatur perampokan yang terjadi di rumah orang tuanya pada 25 Agustus 2010 pada saat semua anggota keluarga ada di rumah. Dia pun ditangkap dan momen itu dimanfaatkannya untuk memberitahu polisi bahwa orang tuanya lah yang membunuh Syaf. Saat kedua orang tuanya gagal membujuk Syaf supaya menikah, mereka menyimpulkan penolakan Syaf ini akan mendatangkan aib bagi keluarga. Jadi, saat tenggorokan Syaf belum juga sembuh, sang ayah menjejalkan plastik ke mulutnya lalu mencekiknya sampai tewas. Kedua orang tua ini melakukan pembunuhan Syaf di depan anak-anak mereka yang lainnya. Pada 7 September 2011, polisi Inggris mengumumkan bahwa orang tua Syaf resmi didakwa atas pembunuhannya. Polisi Inggris dengan sengaja tidak menyebutnya sebagai pembunuhan demi kehormatan karena secara hukum di negara ini tidak mengakui keabsahan istilah tersebut dan yang menimpa Syaf adalah murni pembunuhan. Setelah persidangan awal, polisi berusaha mencari kemungkinan ada bantuan orang lain ketika kedua orang tua Syaf membuang jenazahnya pada 2003. Mereka juga menyelidiki lebih lanjut segala informasi baru yang terungkap selama jalannya persidangan. Pada Agustus 2012, Kepala Eksekutif Dewan Masjid di Bradford menghimbau siapapun yang mengetahui seputar kasus ini supaya maju. Dia juga menyatakan kelompoknya siap mendukung polisi. Menyusul pengakuan kedua orang tua Syaf atas pembunuhan terhadap anaknya sendiri, seorang teman dekat Syaf, Melissa, membacakan pernyataan di luar pengadilan. Kami telah menunggu hari penting ini selama bertahun-tahun. Kami menyaksikan pembunuhnya masih bebas berkeliaran, namun hari ini kami telah mendengar kata-kata penting itu. Kata-kata yang pada akhirnya memberikan keadilan kepada teman kami yang memang layak diterimanya. Syafilea adalah seorang wanita muda yang penuh kasih, penuh semangat dan pemberani yang selalu berpikir positif di momen terburuknya sekalipun. Kami berdoa supaya dia juga mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia yang selayaknya dia dapatkan. Syafilea adalah seorang wanita muda yang sangat cerdas, yang kami percaya pasti bisa menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang pengacara, tetapi sayangnya semua kesempatan ini telah dirampas darinya. Hanya satu hal yang bisa dipetik dari pelajaran ini adalah kiranya wajahnya yang cantik yang terbenam dalam kisah hidupnya yang tragis akan menginspirasi siapa saja yang mencari pertolongan agar mereka menyadari bahwa perlakuan keji semacam ini, terlepas dari budaya atau latar belakang seseorang, sangat tidak dapat diterima dan pasti selalu ada jalan keluarnya. Juri dengan suara bulat memutuskan mereka bersalah setelah pertimbangan selama 11 jam. Pengadilan mendengar bahwa Syaf dibawa ke Pakistan pada Februari 2003 untuk dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Dia sangat takut dengan pernikahan itu sehingga dia menenggak pemutih dan akhirnya harus dibawa kembali ke Inggris dan dirawat selama 8 minggu di rumah sakit. Sesaat sebelum dia dibawa ke Pakistan, dia melarikan diri dari rumah dan meminta otoritas setempat supaya menyediakan akomodasi darurat untuknya. Dalam sebuah suratnya kepada pihak berwenang, dia menuliskan telah mengalami kekerasan dalam keluarga sejak berusia 15 tahun.
Satu orang tua akan mendekap dia, sementara satunya lagi memukulinya. Dia juga dilarang sekolah dan dilarang bekerja part-time. Pada Agustus 2012, atau 9 tahun setelah meninggalnya Syaf, kedua orang tua Syaf masing-masing mendapat hukuman penjara minimal 25 tahun atas pembunuhan putri kandung mereka. Iftikhar Ahmed hanya berdiri tanpa ekspresi saat hukuman dijatuhkan, sementara istrinya terisak. Saat menjatuhkan hukuman, Hakim Roderick Evans mengatakan kepada pasangan tersebut, "Kekhawatiran Anda akan dipermalukan oleh komunitas Anda jauh lebih besar dari cinta Anda kepada anak kandung sendiri." Shafilea adalah gadis yang gigih, cakap, dan penuh ambisi yang ingin menjalani kehidupan normal di negara ini dan juga di kota yang Anda pilih sendiri untuk kalian tempati. Anda tidak bisa memaksakan kehendak jika Shafilea memilih kehidupannya sendiri. Anda ingin membawa kehidupan Pakistan dan menerapkannya di Inggris. Shafilea telah digerus oleh dua budaya berbeda, yang satu budaya sekitar yang menurutnya cocok untuknya, dan budaya yang kalian paksakan supaya dijalaninya. Saudari Syaf, yaitu Alessia, mengatakan kepada juri bahwa ibunya yang mengatakan, "Selesaikan saja di sini," saat menjejalkan plastik ke mulut Syaf.